Halo semuanya, apa kabar? Senang banget bisa kumpul lagi begini. Sambil ngopi, saya tiba-tiba kepikiran sesuatu yang menarik soal Jepang. Kalian sadar gak sih, kalau kita perhatikan budaya mereka, ada satu kata yang muncul di mana-mana. Coba deh ingat-ingat. Bushido, Sado, Kendo, Aikido. Bahkan kata untuk jalan raya pun disebut Doro. Nah, karakter kanjinya itu Do, dibaca Do. Pernah terpikir nggak, sebenarnya orang Jepang itu lagi nyari apa sih lewat jalan atau Do ini? Kalau kita bedah, Do itu bukan cuma sekedar aspal atau jalur pendakian. Ini tuh semacam disiplin yang bisa mengubah orang yang menjalaninya. Mirip konsep Tao dari Lao Tzu, yang katanya nggak bisa digenggam, tapi bisa diterima. Rasanya kayak Jepang itu sudah ribuan tahun meraba-raba sesuatu yang mereka sendiri susah kasih nama. Sering saya mikir, jangan-jangan rasa haus yang ada di dalam Do ini tuh sebenarnya papan petunjuk. Petunjuk ke sesuatu yang tradisi mereka rasakan keberadaannya. Tapi belum benar-benar mereka temukan jawabannya. Malam ini, yuk kita coba dengerin pertanyaan itu lebih dalam. Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Ngomong-ngomong soal pencarian, dari dulu Jepang itu memang bangsa yang haus akan makna. Dari Taoisme, Zen yang nyari satori, sampai aturan ketat dalam sado, semuanya itu usaha manusia buat nyari harmoni. Semangat Do itu bukan cuma soal seni, tapi kerinduan spiritual yang diungkapkan lewat disiplin. Mirip banget sama yang ditulis di kitab Yesaya, kalau manusia itu memang punya rasa lapar akan sesuatu yang melampaui dunia ini. Tapi bedanya, Tuhan itu bukan teknik yang harus kita kuasai. Dia itu pribadi yang bicara sama kita. Saya pernah dengar cerita murid Kendo yang latihan tebasan pedang sampai 10.000 kali. Tekniknya sempurna, kecepatannya luar biasa. Tapi pas ditanya, sebenarnya apa yang kamu cari? Jawabannya seringkali kedamaian. Mereka nyari sesuatu di balik bilah pedang itu. Bentuk atau form itu cuma sarana buat nunjuk ke arah lain. Pernah nggak sih kalian kerja keras banget, belajar mati-matian atau ngejar karir? Terus pas sudah sukses, kok rasanya masih ada yang kurang? Kayak ada lubang yang nggak ketutup. Sebenarnya apa sih yang waktu itu kalian cari? Nah, dalam dunia Do ada yang namanya kata. Itu loh, gerakan atau bentuk baku yang diulang-ulang ribuan kali di bawah pengawasan guru. Memang bagus sih, bisa ngebentuk karakter dan kerendahan hati. Tapi ada bahayanya juga. Kata nih, hamata hito. Artinya, orang yang terjebak di dalam bentuk. Saking kakunya sama aturan, dia nggak bisa berkembang lagi. Ini mirip banget sama curhatan Rasul Paulus di Roma 7. Dia bilang, rasanya capek banget berusaha jadi sempurna lewat kemauan sendiri. Tahu mana yang benar, tapi tetap saja gagal. Kalau kita cuma ikut aturan agama tanpa perubahan di dalam hati, kita cuma jadi orang yang berkata tadi. Luarnya rapi, dalamnya kosong melompong. Lihat saja budaya kerja atau sekolah sekarang. Banyak yang bingung kalau nggak ada manualnya kan? Kita jadi hebat dalam mengikuti aturan, tapi kehilangan kreativitas. Sebenarnya ini bukan cuma masalah budaya Jepang sih, ini masalah kita semua sebagai manusia. Pernah nggak merasa cuma menjalankan rutinitas doang? Di kantor oke, di hubungan oke, tapi hati hampa. Gimana ya caranya biar bisa berubah dari dalam, bukan cuma topeng luar? Di setiap tradisi Do, sosok guru atau shi itu kunci utama. Ilmu Do nggak bisa dipelajari cuma dari buku. Harus ada transfer dari orang ke orang, dari hati ke hati. Kebenaran itu ditularkan lewat kedekatan dan hubungan. Menariknya, Yesus nggak pernah bilang, sini saya ajarin sistemnya. Atau ini cara-caranya. Dia malah bilang, akulah jalan itu.
Ini radikal banget. Kita bukan lagi ngikutin rute, tapi ngikutin pribadi. Gurunya dan jalannya itu satu. Ingat Senorikyu? Dia yang ngubah wajah upacara teh Jepang. Dulu teh itu cuma ajang pamer kemewahan. Tapi Rikyu bawa konsep wabi, kesederhanaan dan kehadiran yang tulus. Dia nggak cuma ngajarin teknik baru, dia bawa semangat baru yang mubah segalanya. Bayangkan kalau guru kita adalah sumber hidup itu sendiri. Seberapa jauh dia bisa ngubah kita? Coba ingat, siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam hidup kalian? Kenapa? Nah, bayangkan gimana rasanya kalau hidup kita dibentuk sama seseorang yang kenal kita luar dalam dan sayang banget sama kita tanpa syarat. Dalam Zen ada konsep mushin atau pikiran kosong. Intinya, buang ego biar nggak ada hambatan saat beraksi. Memang masuk akal sih, karena ego dan rasa cemas itu sering ngerusak fokus kita. Tapi ada bedanya sama konsep kasih. Yesus juga mengosongkan dirinya, tapi bukan buat jadi hampa, melainkan untuk jadi kasih. Kedamaian yang ditawarkan itu bukan kekosongan, tapi kepenuhan yang melampaui akal. Coba bandingkan dua jenis cangkir kosong ini. Ada cangkir Zen yang kosong setelah latihan bertahun-tahun buat nerima hikmat. Satunya lagi, tangan anak kecil yang terbuka buat nerima hadiah. Dua-duanya rendah hati, tapi yang satu capek banget prosesnya, yang satu tinggal nerima dengan syukur. Di Jepang ada istilah amai, rasa percaya dan ketergantungan yang damai. Mungkin istirahat sejati itu bukan hasil dari pencapaian kita, tapi hasil dari saat kita diterima olehnya. Pernah nyoba nyari damai dengan cara ngosongin pikiran? Gimana rasanya? Di mana kalau sebenarnya damai itu bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi sesuatu yang kita terima saat kita jujur bilang kalau kita butuh bantuan. Tujuan akhir dari Do itu bukan cuma jago teknik, tapi kata kara nukeru, lepas dari bentuk. Menjadi satu dengan seninya, jadi semuanya mengalir alami. Pedang dan pendekarnya jadi satu, itu cita-cita tertingginya. Anehnya, Paulus di Galatia 2 juga bilang hal yang mirip. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Transformasi sejati itu bukan soal usaha lebih keras buat taat aturan, tapi perubahan jati diri yang begitu dalam sampai hidup baru itu mengalir natural. Inilah kata kara nukeru yang sesungguhnya. Jepang modern sekarang mulai kehilangan katanya. Nilai-nilai lama mulai pudar, tapi belum ada yang gantiin. Akhirnya jadi gelisah. Nah, pesan kasih ini sebenarnya nggak merusak keindahan budaya Do. Justru ini jawaban dari pertanyaan yang selama ini Do tanyakan. Kalau kalian bisa benar-benar berubah jadi orang yang baru, bukan cuma pura-pura baik ya, apa sih yang paling pengen kalian lepasin? Kalian pengen jadi orang kayak gimana? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu Yesus bilang, akulah jalan, dia pakai kata yang sama dengan Do. Berbeda dengan konsep yang gak bisa digenggam, Yesus bilang dia bisa dikenal. Dia bukan teknik yang harus dilatih puluhan tahun, tapi hubungan yang ditawarkan sebagai kado. Ribuan tahun budaya ini tahu kalau Do itu lebih dari sekedar jalan. Itu sesuatu yang membentuk kita, sesuatu yang minta segalanya dari kita, tapi janjiin perubahan besar. Yesus gak menghapus kerinduan itu. Dia cuma bilang, kerinduan itu sebenarnya buat aku. Ada peribahasa Jepang, Nana korobi ya oki. 7 kali jatuh, 8 kali bangun. Gimana kalau sosok yang nyiptain kalian itu sudah tahu setiap kali kalian jatuh dan setiap kali kalian berusaha bangun?
Itu bukan soal teknik hidup, itu soal hubungan. Dan semuanya dimulai cuma dengan berbalik arah kepadanya. Kalau teman-teman merasa ada tarikan di hati, entah itu pas lagi kerja, lagi hobi, atau lagi sendiri, coba perhatikan. Tarikan itu adalah papan petunjuk. Kemana arahnya? Kalau ada yang mau ngobrol lebih lanjut sambil ngeteh santai, saya di sini ya. Jangan sungkan. Tuhan itu nggak jauh. Dia cuma nunggu kita buat berhenti main sandiwara dan mulai bicara jujur sama dia. Kalau kalian merasa sudah di batas kemampuan dan butuh sesuatu yang nyata, yuk mulai dari satu langkah sederhana ini. God, if you are who you say, reveal yourself. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat bijak yang penuh perhatian, yang setia menemani langkah di saat gelap maupun terang. Mungkin kamu juga merasakan getaran lembut itu di hatimu. Mungkin kamu juga rindu mengenalnya lebih dari sekedar nama. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi momen yang sangat indah dan mengubah segalanya. Mari kita berdoa bersama dengan perlahan dan tulus. Tuhan Yesus, saya datang apa adanya. Saya akui segala dosa saya dan memohon pengampunan-Mu yang tak terbatas. Saya sadar bahwa selama ini saya mencoba berjalan sendirian. Hari ini, saya berpaling dari jalan saya yang lama dan dengan rendah hati mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tolonglah saya untuk memahami betapa dalamnya kasih dan anugerah-Mu yang mungkin selama ini saya abaikan. Saya butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbarui pikiran saya agar sejalan dengan kebenaran-Mu. Tuntunlah setiap langkah saya mulai hari ini, agar saya bisa menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu yang mulia bagi hidup saya. Terima kasih karena Engkau telah mendengar suara saya. Dalam nama Yesus. Amin.